Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab Ashraf Qawaid fil Istiqamah. 10 kaidah untuk menggapai istiqamah. Kita masih di dalam kaidah yang berapa? 3 ya. Yaitu seputar pondasi istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Ya, jadi hati itu bagaikan apa? Pondasi yang kuat. Kalau umpamanya jawarih kita mau istiqomah, anggota badan kita mau betul-betul istiqomah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita benarkan pondasinya itu hati kita. Sebagaimana bangunan kalau mau kokoh, mau kuat, sabat di atas besarnya bangunan tersebut, maka yang paling pertama kali dibentuk adalah pondasi. Ya, bukan fokus kepada bangunan yang atas. Pondasi asalnya. Ya, pondasi apa? Pondasi asal. Sebagaimana apa? Agama kita ini, ikhwan. Kalau agama kita mau benar, maka kalau mau benar agama kita, jangan kita pikirkan yang lain-lain, ya. Jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang itu bukan inti daripada agama. Ya, yaitu apa? Sibukkan kepada pondasi dulu. Pahami dengan baik perkara-perkara pondasi agama, fundamental, itu perkara tauhid. Ya, karena banyak sekarang, zaman sekarang orang apa? Tergelincir dalam masalah tauhid. Walaupun apa? Kelihatannya dia mengajarkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, A'immatud Da'wah, tapi apa? Secara tidak langsung menyelisihinya. Nah, jadi pondasinya dulu kita pikirkan seluruhnya. Dan ini kaidah ini bukan hanya masalah kaidah istiqomah yang Anda katakan tadi. Masalah kaidah yang lainnya juga demikian. Harus kita pikirkan pondasi. Bahkan dalam masalah dunia yang tadi Anda contohkan. Ya, tentang masalah rumah, masalah bangunan yang semisal. Dikatakan makanya oleh Syekh di sini, "Fama tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'rad amma siwa istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi." Lihat. Anggota badan kita akan bisa istiqomah secara totalitas ketika hati kita itu istiqomah di atas mengenal Allah, istiqomah di atas takutnya kita kepada Allah, mengagungkan Allah, khusyuk kepada Allah, cinta kepada Allah, ingin ya untuk mengetahui siapa itu Allah, berharap kepada Allah dan berdoa kepadanya serta tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berpaling dari segala perkara yang bisa mencacati perkara demikian. Berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi apa? Kalau istiqomah kita nih, taat kita mau betul-betul totalitas. Antum betul-betul mau semangat belajar agama. Mau betul-betul masuk surga dengan ketaatan ya, sebab ketaatan antum kepada Allah. Ingin betul-betul antum itu menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla, bukan hambanya syaitan. Maka antum harus berpaling ya daripada selain perkara-perkara yang menyibukkan antum
untuk mengistiqomahkan hati antum kepada Allah. Ya, cinta dunia, ini hati ini, ikhwan. Dan hati inilah perkara yang sangat sulit untuk dikontrol sebenarnya, ya, untuk dikontrol. Kenapa? Karena nggak kelihatan, penyakitnya juga nggak kelihatan. Bagaimana tentang kronisnya juga nggak tahu masalah hati ini. Makanya hati ini masalah yang sangat penting untuk dikontrol dan sulit makanya. Kita udah tahu lagi sakit hati, ya maksudnya bukan sakit hati, ya ditinggalkan fulana ya. Lagi apa? Hati kita sakit karena adanya kotoran-kotoran hati, penyakit hati. Maka benarkan ini dulu ya Pak, masalah hati ini. Ya. Di antara penyakit hati apa? Kita palingkan tawakal kita kepada selain Allah. Ya. Kita berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Bahkan cinta kepada selain Allah. Cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla itu rata-rata tidak khalas, tidak murni. Ya, tercampur dengan banyak cinta-cinta yang tidak manfaat. Cinta apa? Dunia. Apa lagi? Duit. Cinta apa lagi? Jalan-jalan malam-malam. Kalau siang. Cinta main. Cinta monyet. Ya, itu cinta-cinta dunia. Artinya cinta-cinta yang menyebabkan barakallahu fikum terkikisnya rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makanya hati kita makin berpenyakit dan makin sulit untuk istiqomah. Jadi hakikat itu di dunia istiqomah ya kawan. Nah, ini caranya kayak gini. Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Sesungguhnya hati ini dia adalah raja daripada anggota badan kita. Wahia junuduhu, dan anggota badan kita itu seperti layaknya apa? Pasukan-pasukan raja. Fa idza istaqamal malik, kalau rajanya lurus, maka konsekuensinya istaqamat junuduhu wa ra'ayahu, akan lurus juga yang namanya bala tentaranya dan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Iya. Jadi bagaimana caranya antum mau lurus nih anggota badan? Antum mau betul perbuatan antum? Antum mau betul yang namanya lisan antum tidak kotor berkatanya? Kemudian gelagat kita, perkara kita, amalan kita mau taat kepada Allah, kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini nih urusin dulu hati kita. Ya. Wa fi sahihain an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad seorang terdapat gumpalan daging. Idza salahat, ketika gumpalan daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka jasadnya juga akan baik. Wa idza fasadat, ketika gumpalan daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka jasad kita juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi baik atau tidaknya anggota badan antum tergantung hati antum. Bagaikan teko, ya. Jernih atau tidak jernihnya air yang di dalam teko sesuai bagaimana apa? Jernih atau tidak jernihnya air yang keluar dari teko sesuai daripada isi. Kalau isi tekonya tidak jernih, keluarnya pasti enggak jernih. Tapi kalau isi tekonya jernih, keluarnya apa? Demikian pula hati. Kalau bersih nih, maka yang keluar dari lisannya bersih. Kalau cakep, yang keluar cakep. Tapi kalau buruk, maka yang keluar buruk. Amalan kita juga buruk. Ya.
Wa yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi muqaddimati kitab. Ibnu Qayyim berkata dalam muqaddimah kitab beliau Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal malakil mutasarrif fil junudil ladzi tasduru kulluha an amri wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamata wa zaygha wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu min al-azmi aw yahillu atau yahullu. Ketika hati ini untuk anggota badan kita layaknya raja yang mengatur junudnya, mengatur bala tentaranya, yang mana seluruh perbuatan bala tentaranya itu muncul disebabkan perintah dari raja. Wa yasta'miluha fi ma syaa, ya, yang dia gunakan pada perkara yang dia kehendaki, yang dia inginkan, suka-suka dia. Fa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi. Maka berarti apa? Berarti seluruhnya, seluruh anggota badan kita itu di bawah ubudiyahnya, ya, di bawah apa? Penghambaannya, dan di bawah apa? Qahrihi, kekuasaannya. Wa taqtasibu minnul istiqamah wa zair, dan dari situlah ya akan menyebabkan mendapatkan istiqamah, juga mendapatkan yang namanya az-zair. Ya, sebab itu na'am adanya istiqamah atau adanya zair, penyimpangan. Wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu minal azmi aw yahullu. Ya, maka anggota badan tersebut akan mengikuti hati tersebut pada perkara yang yaqiduhu minal azmi, yang diikat dari keinginannya atau yang kepada tempat yang dia ingin tuju. Allahu a'lam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat, atau ala wahyal qalb. Huwa malikuha wa hiyal munafidatu lima ya'muruha bihi. Dia adalah rajanya, ya. Siapa dia ini? Hati. Wahyal munafidah. Naam, dan dia anggota badan ini akan melaksanakan apa yang diperintah oleh hatinya. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadihi, min hadiyatihi, ya. Dia anggota badan tersebut penerima dari apa yang telah datang kepadanya. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi, dan sedikit pun dari amalan tidak akan bisa istiqomah, dari amalan-amalan jawarih, ya, tidak akan bisa terlaksanakan sampai hatta tasdura an qasdihi, ya, sampai apa? Muncul dari tujuan yang sumbernya dari hati atau yang diniatkan oleh hati kita. Wa huwal mas'ulu anha kulliha, dan hati kita adalah sebagai penanggung jawab daripada amalan-amalan anggota badan kita secara menyeluruh. Artinya apa, ikhwan? Yaitu anggota badan kita itu tergantung hati kita. Malasnya kita, dan mau belajarnya kita, itu berarti ada indikasi sakitnya hati kita, ada indikasi kotornya hati kita. Nah, kita harus betul-betul perhatikan, ya, perkara ini. Nah, jangan sampai apa? Kita tertipu. Sebagian orang apa? Banyak yang tertipu hanya memikirkan daripada jawarih, memikirkan ya apa yang namanya keindahan yang tampak dari diri dia. Dia menjaga betul jangan sampai diri dia rusak, jangan sampai diri dia jelek, ya. Bahkan apa? Rambut nggak mau dipotong, takut jelek. Ya. Coba antum botak rambut antum, nggak mau, takut jelek. Itu rambut udah kayak apa? Sakuduk,
Mau dipotong? Enggak, takutnya merusak penampilan anak. Allahul musta'an. Sebegitunya kita dengan takutnya rusak penampilan kita, tapi kita tidak pernah takutnya rusak hati kita. Itu kekeliruan yang sangat besar, ya. Allah nggak lihat pada anggota badan kita, nggak lihat kepada suarika. Innallaha yanzuru la in apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat kepada bentuk tubuh kalian wa amwalikum dan harta-harta kalian. Ya. Walaupun kalian miskin, Allah nggak lihat, nggak peduli. Walaupun kalian hitam, Allah nggak peduli. Walaupun kalian jelek, Allah nggak peduli. Dia yang pikirkan Allah tidak peduli. Walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah lihat kepada hati kita dan kepada amalan-amalan kita. Ya bukan berarti setelah ini compang-camping, ikhwan. Insya Allah anak nggak jelaskan kayak gini juga antum bakal paham, udah bakal mau hidup compang-camping. Ya, karena kita manusia sebagian besar gitu, sebegitunya dengan penampilan, khawatir dilihat. Jadi nih ya, enggak saat dia udah botak coba. Allahul musta'an. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karenanya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat sedikit pun harta-harta kita dan anak-anak kita. Yang kita bangga-banggakan di dunia dari harta, yang kita sayangi dari anak kita, pada hari kiamat itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk kita. Dan akan bisa menolong kita di hari kiamat, hari seorang berdiri di hadapan Allah azza wa jalla. Ya, karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi, seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anak. Karena pada saat itu setiap orang punya urusan masing-masing yang menyibukkan. Makanya ini diantara pelajaran ayat ini, jangan kita meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan ya karena seseorang. Ya, jangan. Karena orang ini akan kita tinggalkan dan dia akan meninggalkan kita. Ya, urus diri kita dalam masalah ketaatan itu. Jangan kita pedulikan. Dalam masalah al-haq jangan kita pedulikan. Kita akan bertemu Allah sendiri. Rame-rame. Ya. Sesayang apapun kita sama orang tua, dan orang tua sesayang apapun sama kita, nanti di hari kiamat akan misah dulu. Allahu Akbar. Dan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kemaksiatan, selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara-perkara muhdatsat, selamat dari perkara-perkara buruk, dari penyakit-penyakit hati. Kenapa Allah sebutkan dengan hati, tidak dengan jawarih? Karena hati ini asalnya, pondasinya, usulnya. Kalau hatinya benar, jawarihnya benar. Tapi kalau jawarihnya benar, hatinya belum tentu benar. Karena terkadang ada orang yang dia membenarkan jawarihnya bukan atas dasar hatinya kepada Allah, tapi kepada manusia. Nah, itu belum selamat hatinya. Dan menunjukkan akan pentingnya urusan hati disebutkan di ayat ini. Ya, disebutkan kata hati di sini, untuk memahami kepada kita akan pentingnya hati. Wa kana min du'ai nabiyina sallallahu alaihi wasallam,
Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman aji. Seberapa kotor hati Nabi sehingga Nabi berdoa sering dengan doa ini. Jawaban apa? Hati Nabi bersih, ikhwan. Nabi mengulang-ulang, di antara faedahnya apa? Pelajaran. Hikmahnya apa? Pelajaran untuk para umatnya. Ya. Dan kita kalau tidak mau berdoa dengan doa demikian, tidak mau pernah berdoa supaya hati kita dibersihkan. Seberapa bersih hati kita, ikhwan, sehingga kita menolak untuk berdoa. Bersih kan? Justru dengan kita tidak berdoa menunjukkan kotornya hati kita, menunjukkan tidak selamatnya hati kita. Barakallahu fikum. Banyak, ikhwan, ya, doa-doa yang berkaitan dengan hati kita, dengan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih li niyyati wa ilmi wa amali. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna wa tawaj'alni minar rasyidin. Lihat. Dan banyak-banyak ya doa yang datang dari Al-Quran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan ini diriwayatkan oleh Aisyah adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW. Kita sering nggak doa kayak gitu? Kalau belum sering, maka sekarang kita harus sering-sering doa ya muqallibal qulub. Nggak tahu, ikhwan, hidayah kita tuh sampai kapan ya ada pada diri kita kalau kita tidak mau doa terus. Allahu musta'an. Nah, selesai kaidah yang ketiga, alhamdulillah. Kita lanjut sedikit. Kaidah yang keempat. Al-qaidatu rabi'atu al-istiqamatul matlubatu minal 'abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah istiqomah yang bentuknya sadad. Sadad bermakna kamal, sempurna. Ya, istiqomah yang sempurna yang tidak ada ifrat atau tafrid. Emang kita bisa, Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Ya, kita di tengah-tengah, maksudnya sempurna adalah bainal ifrat wa tafrid. Tidak kita gulu dan kita tidak bermudah-mudahan di dalam agama. Itu namanya istiqomah. Fa illam yaqdir fal muqarabah. Kalau dah sanggup untuk sadad, maka ya muqarabah, mendekati sadad. Waqad jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadainil amrayni fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya. Innad dina yusrun wa lan yushaddad dinu ahadun illa ghalabah. Agama kita itu adalah agama yang mudah, muyassar. Baik dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam fikihnya, dalam hal yang lain-lain. Ya, agama kita tuh mudah. Jangan dipersulit dan jangan menyulit-nyulitkan untuk beragama. Dan tidaklah ada seorang yang dia berusaha keras di dalam beragama, mutasyaddid ya di dalam beragama, berlebihan di dalam beragama, melainkan dia nanti akan dikalahkan. Artinya apa? Tidak sanggup untuk mengamalkan yang dia itu mutasyaddid di dalamnya, berlebihan di dalamnya. Nah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka saddidu, apa saddidu tadi? Ya, di bawah tadi akan dijelaskan ya. Wa qaribu, dan ya qaribu
wa illam tastati'u al-akhdha bil akmal fa'amalu bima yaqrubu minhu, maksudnya gitu ya. Kalau kita tidak sanggup untuk istiqomah atau untuk mengambil jalan yang sempurna, maka kita beramal dengan perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada jalan yang sempurna. Wa abshiru bisawabi 'alal amal wa in qalla, dan ya berilah kabar gembira. Ya, seorang nanti akan diberikan kabar gembira dengan pahala dari yang dia amalkan walaupun sedikit. Fal matlubu fi babil istiqamah as-sadad. Kita lihat di sini, Pak. Penjelasan Syekh. Maka yang dituntut ketika kita ingin istiqamah di dalam agama Islam itu adalah as-sadad. Wasadadu an tusiba sunnah. Sadad maksudnya kita betul-betul menyesuaikan, menetapkan sebagaimana sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menyesuaikan dan bagaimana mencocokkan dengan pas ya yang diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berlebihan dan tidak dikurang-kurangi. Sunnah di sini maknanya apa ya, Pak? Ini udah kita bahas sunnah indal usuliyin atau inda al muhaddithin atau inda man inda rizki. Ya, sunnah maknanya thariqah, ikhwan. Ya. Dalam bab akidah, sunnah namanya thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bih. Nabi dahulu pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu ketika Ali minta kepada Nabi SAW untuk diajarkan sebuah doa yang akan digunakan oleh Ali untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? Qul, wahai Ali, katakanlah Allahumma hdini wasaddidni. Ajib. Ali, katakanlah, ya Allah, berikanlah saya petunjuk dan berikanlah saya sadar. Pelajaran ikhwan fillah. Nabi mengajarkan Ali untuk minta hidayah. Ali loh ini. Kalau Ali diajarkan ini karena Nabi tahu Ali itu butuh dengan hidayah dan sadar, maka kita lebih butuh lagi daripada Ali bin Abi Thalib. Harusnya kita lebih banyak lagi untuk berdoa sebagaimana doa yang Ali diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika kita nih faedahnya tambahan keluar dari materi. Ada orang yang berkata kepada kita, hadakallah, semoga Allah memberi kamu hidayah. Jangan kita marah. Sebagian kita apa? Enak aja kamu doain saya diberi hidayah, emang saya sesat. Ya, enak aja kamu ya doain saya hadakallah, emang saya menyimpang. Jawaban ikhwan fillah azakumullah jami'an, laisa kadzalik al-amr. Ya, perkaranya enggak kayak gitu. Ya. Nah, kita lanjut sedikit. Qala Allahumma hdini wasaddidni, qala wadhkur bil huda hidayatat tariq wasadad sadadas sahmi. Wadhkur itu maksudnya hadirkan di dalam hati kita. Ketika kita menyebut hidayah, yaitu adalah kita menyebut huda, petunjuk, bagaikan hidayah yang berupa kita butuhkan dari perjalanan kita. Layaknya apa? Seorang musafir, ketika musafir dia berjalan kepada tempat tujuannya, apa yang dia butuhkan dari perjalanan itu? Supaya cepat sampai. Ya, supaya dia tahu betul jalannya dan tidak nyasar. Ketika kita minta hidayah sama Allah, kita hadirkan kayak gitu ya. Hidayah layaknya kita membutuhkan jalan yang sedang kita tuju. Jalan yang lurus yang tidak akan nyasar. Yang tidak akan belok-belok ke sana dan ke sini.
Itu maksudnya daripada ya wadhkur bil huda hidayakat tariq wasadat sadad saham. Dan demikian pula sadat ketika kita menyebutkan wasaddidni, kita di dalam hati hadirkan sadat, ya lurusnya kita. Apa sadat itu maksudnya apa? Lurusnya yang kita pinta seperti lurusnya anak panah yang sedang apa? Atau yang tepat sasarannya dan cepat menuju sasarannya, itu maksudnya. Paham ya? Jadi layaknya lurusnya anak panah yang mengenai sasarannya dan secepat anak panah yang ya menuju kepada sasarannya. Itu maksudnya daripada wasadad sadad sahab. Itu yang ana ringkas dari syarah hadis ini yang ana baca. Nah, fal abdu dikit lagi kan ya, matlubun minhu an yujahida nafsa ala an yusiba as-sadad wa an yusiba hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahja wa suluka wa yujahida nafsa ala dzalik fa illam yatamakkan fa alaihi bil muqarabah. Maka seorang hamba itu dituntut oleh Allah azza wa jalla untuk selalu bermujahadah, berjihad ya kepada dirinya, melawan dirinya untuk menuju yang namanya sadad ya. Menyesuaikan apa yang diajarkan ya, dituntun oleh Nabi SAW ya, dari petunjuknya, dari perjalanannya dan suluknya, dan dia harus bermujahadah diri ala dzalik, itu hal tersebut. Kalau tidak mungkin 100% dan rata-rata wallahu alam ya wallahu alam sangat berat untuk kita istiqomah 100%. Makanya dibahas di sini kalau tidak mungkin fa alaihi bil muqarabah ya, wajib bagi dia untuk berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya di bawah ini sangat menarik lagi ya, pembahasannya sangat menarik. Cuma karena waktunya udah habis ya, kita akhirkan dulu insyaallah. Besok pertemuan yang akan datang kita lanjut lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.